Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafan Akbar dengan NIM 2301020066. Saya berasal dari kelas A. Jadi, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai arsitektur sistem komputer. Apa sih arsitektur sistem komputer itu? Arsitektur sistem komputer adalah cara merancang dan mengatur komputer agar bisa bekerja dengan baik. Arsitektur sistem komputer itu menentukan hal-hal seperti bentuk data, jenis data, cara mengambil data, cara membagi kerja, cara menyimpan data, dan lain-lain. Nah, arsitektur sistem komputer itu berhubungan dengan hal-hal yang bisa dilihat oleh orang yang membuat program, seperti jenis perintah, jumlah bit, cara menghubungkan komputer dengan alat lain, dan cara memberi alamat pada data. Hal-hal ini mempengaruhi kecepatan, kemudahan, kesesuaian, dan keterbukaan program. Hal-hal ini juga pula yang membedakan antara arsitektur sistem komputer yang berbeda, seperti arsitektur RISC atau perintah sederhana, dan ada juga CISC atau perintah rumit. Nah, arsitektur sistem komputer itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit yang bertugas melakukan hitungan dan logika. ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu Arithmetic Unit dan Logic Unit. Arithmetic Unit melakukan hitungan seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, Logic Unit melakukan logika seperti dan, atau tidak, SOR, dan lain-lain. Nah, rekan-rekan sekalian, kontrol unit itu bertugas mengatur dan mengendalikan semua alat komputer. Kontrol unit mengambil perintah dari memori, mengartikannya, lalu mengirimkan sinyalnya ke ALU tadi, ALU memori dan I/O untuk menjalankan perintah tersebut. Lalu ada memori. Memori itu yang bertugas menyimpan data dan perintah. Memori terdiri dari 2 jenis, yaitu primary memory dan secondary memory. Primary memory adalah memori yang bisa diakses langsung oleh CPU seperti RAM dan ROM. Sedangkan secondary memory adalah memori yang tidak bisa diakses langsung oleh CPU, seperti hard disk, flash disk, dan CD-ROM. Lalu ada input dan output. Input dan output itu bertugas menghubungkan komputer dengan dunia luar. Input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data dari komputer seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Lalu yang kedua ada output. Output adalah alat yang digunakan untuk menampilkan data dari komputer seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Nah, arsitektur sistem komputer sendiri rekan-rekan itu diklasifikasikan lagi menjadi 4 jenis, yaitu SISD atau Single Instruction Single Data yang memiliki satu prosesor dengan satu perintah dan satu data. Lah, jenis ini adalah jenis yang paling sederhana dan klasik, yang hanya bisa menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Nah, contoh dari jenis ini itu adalah komputer pribadi. Lalu, klasifikasi kedua yaitu SIMD atau Single Instruction Multiple Data, yang memiliki banyak prosesor dengan satu perintah dengan banyak data. Jenis ini bisa menjalankan satu perintah secara bersamaan pada banyak data yang berbeda. Contoh dari jenis ini itu adalah komputer grafis. Lalu ada klasifikasi ketiga, yaitu MISD atau Multiple Instruction Single Data, yang memiliki banyak prosesor dengan banyak perintah, tetapi dengan menggunakan satu data. Jenis ini jarang digunakan karena sulit untuk menemukan kegunaannya. Contoh dari jenis ini adalah komputer kriptografi. Lalu kita masuk ke klasifikasi keempat yaitu MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data. Jenis instruksi ini yang memiliki banyak prosesor dengan banyak perintah dan banyak data. Jenis ini adalah jenis yang paling canggih dan fleksibel, yang bisa menjalankan banyak tugas secara bersamaan dan mandiri.
Adapun contoh dari jenis ini adalah komputer multiprosesor dan multikomputer. Arsitektur sistem komputer yang paling umum digunakan adalah arsitektur von Neumann, yang terdiri dari CPU, memori, dan I/O. Rekan-rekan sekalian, arsitektur ini dinamakan berdasarkan nama ilmuwan yang mengusulkannya, yaitu John von Neumann. Arsitektur ini memiliki beberapa ciri khas, yaitu CPU terdiri dari ALU dan kontrol unit. Memori terdiri dari sel-sel yang memiliki alamat dan isi. I/O terdiri dari input device dan output device. Data dan perintah disimpan dalam memori yang sama. Perintah diambil secara berurutan dari memori. Perintah terdiri dari kode dan data. Nah, rekan-rekan sekalian, arsitektur sistem komputer berfungsi sebagai rancangan awal komputer, mengontrol alat yang ada di komputer, menentukan kemampuan dan kecepatan komputer. Eh, Arsitektur sistem komputer juga mempengaruhi hal-hal seperti kecepatan, kapasitas, keandalan, keamanan, dan biaya komputer. Arsitektur sistem komputer juga mempengaruhi pengembangan dan pemrograman komputer. Rekan-rekan sekalian, saya rasa cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.